Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj itu Ustaz kan dia diperlihatkan surga dan neraka beserta penghuninya Ustaz. Iya. Sementara kita tahu bahwa untuk masuki surga dan neraka manusia itu kan ada prosesnya. Salah satunya di yaumil hisab. Jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah surga dan neraka itu sekarang sudah ada penghuninya Ustaz? Oke. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, pada saat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan satu peristiwa besar, peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah SAW salah satunya adalah ditampakkan langsung oleh Allah lewat malaikat Jibril itu keadaan di dalam surga dan keadaan di dalam neraka. Maka masuk ke dalam surga itu kan pakai proses. Jelas di awal sudah saya sampaikan, yakni misqala min habatin min hardalin min maksiatin au dambin dakhalan nar. Ternyata ketika kita melewatin sirat, nah itu prosesnya. Nah, lewat sirat itulah kalau masih ada orang-orang yang ada sekecil debu dosa ataupun maksiat yang dia lakukan, baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama manusia, maka layak bagi dia itu mencicipi neraka. Tapi Ustadz, kan ada Ustadz sebagian mengatakan bahwasanya untuk masuk ke dalam surganya Allah itu memang ada passwordnya. Apa passwordnya? Yakni amal soleh. Syarat masuk ke dalam surganya surganya Allah itu adalah amal soleh. Tapi kalau dari tasawuf, kita mempelajari ilmu tasawuf, ridhonya Allah. Makanya ada orang yang amalnya sedikit, cuma memberikan minum anjing, tapi Allah ridho, masuk dia ke dalam surganya Allah. Tapi ada orang yang melaksanakan amal udah banyak menurut dia, tapi Allah nggak ridho, masuk dia ke dalam nerakanya Allah. Nah, yang lebih dahsyatnya lagi Bapak, ada seorang ibu. Bu, dengerin nih Bu. Ibu ini masa hidupnya dia selalu mempersiapkan satu porsi sepiring nasi. Siapa saja yang lewat di muka rumahnya itu, pasti dia sedekahkan sepiring nasi itu. Sampai satu hari ketika dia sudah siapkan sepiring nasi itu, tak ada satu orang pun yang singgah untuk dia bisa bagi itu nasi. Sehingga lewatlah binatang. Apakah itu kucing ataukah kambing? Saya nggak tahu pasti itu. Tapi dengan lewatnya binatang ini, dia ambil sepiring itu, dia kasihkan kepada binatang itu. Tadinya kalau ada pengemis, kalau ada orang yang dia tengok susah, dia kasih itu. Dia bungkuskan, dia kasih. Itu menjadi amalan rutin buat dia. Sehingga nggak ada lagi. Rupanya meninggal dia. Begitu dia meninggal, mungkin perasaan dia sudah banyak amalnya lewat memberikan sedekah kepada orang yang selalu diberikannya makan itu. Karena sedekah yang paling besar itu adalah, pahalanya adalah memberikan makan bagi orang yang lapar. Rupanya Allah menutup semua kebaikannya itu. Tapi Allah masukkan juga dia ke dalam surganya Allah. Rupanya kata Allah, kau pikir kau masuk ke dalam surga ini karena kau udah ngasih makan kepada orang-orang itu? Enggak. Rupanya ngasih makan kepada binatang ini. Baru sekali yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, jangan pernah kita berpikir kalau kita banyak melakukan amal, mudah buat kita untuk masuk surganya Allah. Itu tidak benar. Yang benar itu kalau kita ikhlas, banyak amal kita, tapi kita ikhlas. Tapi kalau masih ada tersulut, baik ya. Bu, iblis
itu diciptakan Allah, kemudian adalah sebagai imam para malaikat. Iblis itu keluar dari surganya Allah, bukan dia itu menyembah berhala, bukan. Paham, Pak? Iblis itu dicampakkan dari surganya Allah itu bukan dia menyembah berhala, bukan. Bukan dia syirik kepada Allah, bukan. Bukan dia tidak taat kepada Allah, bukan. Tapi karena satu aja dosanya, apa tuh? Hasad, iri. Kita boleh iri dengan amal ibadah orang, tapi tingkatkan kualitas amal kita. Tapi kalau kita kau lah rajin kali kau ke masjid tuh lantaran kau mau ditengok orang ya, supaya kau ditengok orang alimnya, dianggap orang alim. Itu nggak boleh. Jadi apakah surga itu sudah ada yang menempatinya? Pak, kalau bicara masalah itu Pak, Bapak tahu Nabi Idris? Nabi Idris itu dibawa oleh Jibril lihat-lihat surga. Pertama lihat-lihat neraka. Kata Nabi Idris, aduh kalau kayak gini nggak tahan lah aku nih. Diajak lagi masuk ke surga, ditengok-tengok. Rupanya kayaknya betah dia di situ. Begitu diajak oleh Jibril pulang kembali untuk menemui umatnya, karena kan dakwahnya belum selesai, sengaja ditinggalkannya slotnya Pak. Begitu udah keluar dari pintu gerbang surga tadi, apa katanya? Jibril, ada yang ketinggalan. Apa itu? Slotku tinggal di surga. Dia balik ke dalam surga, nggak balik-balik lagi dia. Berbeda dengan Nabi Isa. Ada beberapa orang yang belum mati sampai saat sekarang ini. Dipanjangkan umurnya. Siapa? Nabi Khidir. Kemudian siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa itu belum di surga dia. Udah di surga dia. Tapi dia tidur. Kalau dibilang mati dia, kan pasti ada kuburannya. Pasti di alam barzah dia kan gitu kan. Nabi Isa diangkat oleh Allah, ditempatkan di surga, tapi dalam keadaan tidur. Idris sama. Jadi kalau surga itu udah ada tempatnya, udah ada orang yang menempatinya, udah. Cuma mungkin secara resmi belum kan gitu kan. Karena ada hadis juga yang menyebutkan bahwasanya surga itu yang megang kuncinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak mau masuk ke dalam surga itu sebelum umatnya lebih dulu masuk ke dalam surga. Itulah luar biasanya Rasulullah. Siapa saja kan berhak Allah tempatkan di dalam surga itu. Udah ada orangnya, udah. Kita ini apakah masuk surga atau masuk neraka? Allahu a'lam bishawab.